Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amanda. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi, bagaimana sosiologi menurut pendapat para ahli, dan objek kajian sosiologi. Baik, kita mulai. Sosiologi merupakan salah satu disiplin ilmu dalam kategori ilmu sosial. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang artinya teman, dan bahasa Yunani logos yang artinya kata, cerita, dan berbahasa. Secara sederhana, sosiologi ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku sosial antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Berikut ada beberapa definisi sosiologi yang dikutip dari buku Pengantar Sosiologi tulisan Suejono Suekamto. Yang pertama itu menurut Pitirim Sorokin, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial, seperti gejala sosial gejala agama, ekonomi, politik, dan sebagainya. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, seperti geografis, biologis, dan sebagainya. Yang kedua itu menurut Ogburn dan Nimkov, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Yang ketiga itu menurut Swemarjan dan Swemardi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan sosial. Kemudian, ciri-ciri sosiologi. Sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu tentunya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang ilmiah. Ada 4 ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Yang pertama, sosiologi bersifat empiris. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif. Yang keempat, sosiologi bersifat nonetis. Yang pertama itu sosiologi bersifat empiris, artinya sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Yang kedua, sosiologi bersifat teoritis, artinya ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi. Yang ketiga, sosiologi bersifat kumulatif, artinya disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang keempat, sosiologi bersifat nonetis, artinya sosiologi mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Selanjutnya, objek kajian dan pokok kajian sosiologi. Objek kajian sosiologi adalah manusia. Ilmu pengetahuan yang objek kajiannya adalah manusia bukan hanya sosiologi semata, namun letak perbedaan sosiologi dengan ilmu lain yang mempelajari manusia juga adalah sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Selanjutnya, pokok kajian dari para ahli tentang sosiologi. Yang pertama, menurut Emile Durkheim, sosiologi itu yang mengkaji mengenai fakta sosial yang ada di masyarakat. Fakta sosial adalah struktur yang bersifat eksternal dan memaksa bagi individu. Contoh fakta sosial adalah kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Yang kedua itu menurut Karl Marx, sosiologi yang mengkaji mengenai konflik sosial terutama di masa industri di mana banyak konflik antara kaum borjuis atau pemilik modal dengan proletar atau buruh. Yang ketiga menurut Max Weber. Menurut Max Weber, sosiologi itu yang mengkaji mengenai rasionalitas dan tindakan sosial. Selanjutnya, fungsi sosiologi. Sosiologi sebagai suatu ilmu memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai peneliti sosial. Kelebihan sosiologi menjadi sebuah ilmu sosial adalah kemampuan riset yang memadai. Riset ini bertujuan untuk melihat gejala-gejala dan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara objektif dan empiris. Yang kedua, membantu mengkaji suatu perencanaan sosial. Yang ketiga, fungsi dalam pembangunan sosial, yaitu untuk meningkatkan kualitas masyarakat dari sisi budaya dan sosial. Sekian penjelasan dari saya tentang sosiologi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.